Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat 21 sampai 26. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Penulis Injil Lukas kembali menekankan otoritas dan kesahihan peran Yesus sebagai juru selamat. Kali ini si penulis menceritakan perihal ritus sunat sekaligus pemberian nama yang dilakukan pada saat Yesus berumur 8 hari. Hal ini persis seperti yang juga dilakukan kepada Yohanes Pembaptis. Bedanya, pada saat ini pemberian nama bagi Yesus memang sudah ditujukan untuk menekankan perannya. Nama Yesus itu sendiri adalah kata Yunani untuk kata Yasha dalam bahasa Ibrani yang berarti pertolongan, pembebasan, penyelamatan. Inilah makna nama yang bukan sekedar doa atau harapan dari orang tua bagi anaknya, melainkan sebagai pengukuhan identitasnya yang sejati, yang adalah juru selamat. Penegasan tentang peran Yesus Kristus itu pun semakin diperkuat oleh penulis Injil Lukas dengan menceritakan pengalaman orang saleh seperti Simeon. Bahkan, secara lugas Simeon diperkenalkan sebagai orang yang benar dan saleh. Nampaknya ia pun sudah mengetahui tentang kehadiran Yesus Kristus ke dunia untuk menggenapi nubuatan mesianik. Itulah mengapa Simeon, selain diperkenalkan sebagai orang yang menantikan penghiburan bagi Israel, juga ditegaskan telah mendapatkan pernyataan tentang hadirnya Sang Juru Selamat oleh Roh Kudus. Melalui kehadiran orang-orang seperti Simeon di dalam catatannya ini, penulis Injil Lukas telah menegaskan bahwa sosok Yesus Kristus yang sedang ia persaksikan merupakan penggenapan yang benar sesuai namanya. Dialah Sang Juru Selamat, Yesus. Setiap umat Tuhan tentu sudah mengetahui dengan pasti perihal nama Yesus. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa sudah pasti tahu nama Yesus sebagai Juru Selamat. Namun, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini dapat kita maknai sebagai ajakan untuk sungguh-sungguh menggumuli cara dan kondisi hati kita dalam memperlakukannya. Apakah kita sudah cukup optimal membentuk hati dan sikap hidup yang memperlakukan namanya yang agung itu sesuai dengan perannya, Sang Tuhan, Sang Juru Selamat? Atau jangan-jangan kita masih terlalu sembarangan memperlakukan dia melalui cara hidup yang justru melukai hatinya? Marilah kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk membangun sikap hidup, cara pandang, cara berkata-kata, cara menilai yang sesuai dengan firman-Mu. Biarlah semua itu dibangun dari dasar pengenalan yang jelas, yang benar, yang tepat tentang Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk mampu benar-benar menghidupi iman kami sesuai dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.